berinisial MAS, anak yang statusnya hari ini berhadapan atau berkonflik dengan hukum karena ia dengan tega menusuk ayahnya, neneknya, dan ibunya. Ibunya terluka, sementara ayah dan neneknya meninggal dunia. Saya pada malam itu terpikirkan untuk saya turun ke lantai dasar, ambil pisau, dan melakukan hal tersebut. Gambar satu ini warnanya merah. Merah bisa melambangkan amarah. Kalau buat saya ngelihat gambar yang di tangan saya ini, seperti orang yang terlentang dengan bersimbah darah. Di sini terungkap bahwa yang bersangkutan disebutkan ingin menyelesaikan masalah keluarga ya? Ya, betul. Tanda tanya, masalah apa Bang sebetulnya? Oma, maafin aku. Ngelakuin hal ini ke kalian. Aku harap Papa dan Oma bisa main bareng sama Opa. Dan Adek, aku janji nama keluarga kita bisa jadi baik lagi, maafin aku. Semoga semua nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah ya. Mama sayang banget sama kamu. 30 November 2024 lalu, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Pasca penetapan terhadap dirinya, MAS menuliskan surat untuk sang ibu yang selamat dari perbuatan di luar nalar MAS. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya di perumahan Taman Bona Indah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kita mendalami, menyiasati apa sungguh yang terjadi, misteri dan tentu saja horor di balik rumah yang ada di belakang kita saat ini. Ini adalah kediaman dari MAS, seorang anak yang berhadapan dengan hukum, yang ia harus diperiksa hari-hari ini karena ia melakukan penikaman yang berujung kematian terhadap ayahnya dan neneknya. Ayahnya APW, neneknya RM, bahkan ibunya AP yang disebutkan berhasil melarikan diri. Banyak misteri dari sini. Kami ingin mengangkat kasus ini, tentu saja ingin memberitahukan kepada kita suatu wawasan sekomprehensif mungkin tentang peristiwa yang terjadi. Namun tetap kita menghargai betul yang namanya rambu-rambu moral kita dan melindungi status termasuk identitas anak tersebut. Karena bagaimanapun ia dengan statusnya masih dilindungi oleh hukum. Dan tentu ini juga kita informasikan bukan untuk menginspirasi pihak siapapun untuk melakukan hal serupa. Tapi barangkali ini bisa memberikan kejelasan kepada kita yang bisa juga menjadi informasi mewanti-wanti peristiwa di kemudian hari tidak terjadi lagi. Saya bersama dengan Bang Amriyadi Pasaribu yang merupakan kuasa hukum MAS ya. Ya. Bang Amriyadi. Ya, Bang Amriyadi, banyak hal yang menjadi pertanyaan publik. Tapi saya akan mulai. Bagaimana keadaan MAS hari-hari ini? Di mana dia sekarang?
Kalau keadaannya sekarang baik-baik aja ya. Dia sudah berada di rumah sakit rumah sakit Polri yang ada di Keramat Jati, dan dia sekarang sekarang ini penanganan dari tim dokter kejiwaan, baik itu RSCM dan juga maksudnya rumah sakit Polri juga. Oke. Disebutkan ada beberapa pemeriksaan termasuk pemeriksaan kejiwaan juga. Iya benar. Jadi dari ada tim kejiwaan, kemudian jadi ada juga dari psikologinya juga, dari tim dokter, kemudian juga ada pemeriksaan yang lain ya. Itu kewenangan dari tim dokter. Oke. Apakah sudah ada hal yang disampaikan? Ini kaitannya dengan yang dianggap sebagai suatu gangguan. Kalau ini belum ada belum sampai pada kesimpulan. belum sampai kepada saat itu, dan tim dokter masih mengumpulkan dari tim dokter-dokter yang lain yang masih bekerja dalam tahap ini. Dokter-dokter masih mengumpulkan satu untuk diberikan kepada pihak kepolisian. Oke. Lepas dari itu, sesungguhnya kalau kita berpretensi ke arah sana, tentu kita juga harus skeptikal terhadap apa yang disampaikan dalam bentuk tulisan kan. Permintaan maaf. Ya, masakan seseorang yang disebutkan kalaulah ia mengalami gangguan, ia mampu menyampaikan permintaan maaf, betul ya? Ya. PMAS sudah menyampaikan permintaan maaf ya? Iya, dia sudah menuliskan, dia sendiri menuliskan itu di depan saya, dia mengalir saja. Dia buat seperti itu, dia merasa sedih ya, juga dia menulis, kemudian memberikan itu kepada saya agar diberikan kepada orang tuanya, orang tua kandungnya, yaitu ibunya kandung. Ibunya yang selamat dari insiden itu. Jadi dia sangat menyesal, kemudian dia meminta maaf kepada ibunya dengan sungguh-sungguh hati. Oke. Berkenan kalau diberikan kepada kami tulisan tangan itu, boleh, Bang boleh. Amriyadi? Boleh. Oke, kita akan lihat ya, ini semacam tulisan tangan. Ya, berkenan Bang untuk disampaikan kepada kami Bang? Oh iya. Oke. Sempat sesungguhnya ada semacam potongan kalimat yang sudah ada dilansir di berbagai media-media daring sebetulnya ya. Yeah. Tapi ini untuk pertama kali surat permintaan maaf ini ada di tangan saya, Abraham Silaban, dari penasihat hukumnya MAS. Kita akan bacakan tentu saja surat permintaan maaf ini di tengah bahwa suasana batin yang tentu pahit. Seorang pun ingin ada dalam posisi ini, tapi setidaknya statement ini memang harus disampaikan di depan publik, terutama untuk orang tuanya tadi ya, untuk ibunya ya. Iya, untuk dan ibunya juga sih. keluarga besarnya siapapun, Iya. bahkan ya siapapun yang menantikan informasi tentang ini. Untuk mama, papa, oma, opa, adik, dan keluarga saya. Ma, udah kesekian kali aku buat mama sedih, tapi ini yang terburuk. Aku janji, aku bakal berusaha sebisa aku untuk mama bisa bahagia lagi. Aku benar-benar minta maaf. Pa, oma, maafin aku ngelakuin hal ini ke kalian. Aku harap papa dan oma bisa main bareng sama opa dan adik. Aku janji nama keluarga kita bisa jadi baik lagi, maafin aku. Untuk keluarga, teman-teman dan semuanya, kadang aku masih susah percaya kalau kalian semua sebaik ini. Maafin aku sudah nyusahin dan makasih semuanya. Seperti kalian, aku juga bakal bantu orang banyak. Terima kasih semuanya. Saya sekarang sehat-sehat saja. Jakarta, 6 Desember 2024. Artinya tepat sebulan yang lalu ini dituliskan. Dan saya membacakan ini memang saya masih ada rasa ini ya Bang ya. Ya ini memang apa ya, bergejolak lah pasti ya Bang ya. Ya minta maaf kepada korban. Dalam hal ini adalah orang tua yang sudah mendidiknya. Betul ya Bang ya? Betul. Dari ibunya juga dan keluarga besar juga, ini adalah cobaan yang sangat berat. Iya. Dan baik juga kepada diduga anak yang berkonflik dengan hukum ini juga masih trauma ya, masih
merasa sedih juga dia. Namun akhir-akhir ini sudah ada penanganan dari tim dokter. Ya. Alhamdulillah sudah makin membaik. Oke. Ini ada yang direct untuk menulis ini atau ini permintaan klien Anda secara langsung? Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol, kemudian dia langsung meminta satu kertas. Saya kira dia mau membuat komik. Karena dia gemar melukis? Iya, karena dia buat gambar-gambar. Cerita-cerita, dia bercerita untuk komik, saya kasih aja. Dan dia mau menulis itu. Saya kira dia menulis apa, rupanya ini untuk diberikan kepada mamanya. Gitu aja. Nah, ada juga yang dibuat seperti ini. Kronologi kejadian, dia juga suka menulisnya. Inisiatif ini? Inisiatif aja dia. Dia tulis kronologi kejadian. Kemudian ditunjukkan kepada kami ini apa lagi? Ya, ini aja. Kita juga dapat nih kronologi kejadian. Yang juga dia dituliskan dari anak yang berhadapan dengan hukum saat ini. Kronologi kejadian yang masih misteri, ia tuliskan dalam bentuk tulisan tangan seperti ini. Saya akan bacakan, tentu dengan menjaga identitasnya. Kronologi kejadian. Awalnya pada jam 12 pagi saya belum bisa tidur. Tiba-tiba terpikirkan untuk meringankan masalah keluarga. Walau masalah keluarga tidak seburuk itu, saya pada malam itu terpikirkan untuk saya turun ke lantai dasar, ambil pisau, dan melakukan hal tersebut. Jakarta 6 Desember 2024, MAS tertanda tangan. Sini. Kita harus ini ya, tutupi ya nama dari anak berhadapan dengan hukum, karena itu adalah kode etik kita. Tentu ini juga code of conduct bagi AB plus unsensor. Bagaimanapun di sini terungkap bahwa yang bersangkutan disebutkan ingin menyelesaikan masalah keluarga ya? Iya, betul. Tanda tanya, masalah apa Bang sebetulnya? Dia banyak bercerita kepada saya, namun kita masih mempelajarinya juga. Artinya memang dia sampaikan ada masalah keluarga. Dan kita juga apa yang mendasari dia melakukan itu kan? Apakah disebut ada masalah ekonomi? Kalau faktor ekonomi saya rasa tidak ada, karena kita lihat aja kondisi ekonomi di rumahnya juga di komplek perumahan ini kan rumah-rumah yang lumayan kan. Rekam KDRT? Tidak pernah. Dia tidak pernah melakukan hal yang kecil pun, tidak pernah dia lakukan. Menyakiti atau binatang sekalipun. Apapun itu tidak pernah dilakukannya. Ibunya juga bercerita kepada saya, si adik juga tidak pernah melakukan kekerasan baik secara fisik ke siapapun juga. Mengenai disebutkan bahwa yang bersangkutan ada narasi ya, dipaksa belajar, dipaksa untuk meraih pencapaian dalam studi dan sebagainya. Itu betul nggak? Itu tidak benar ya. Kalau untuk belajar itu sendiri, karena dia senang menulis, kemudian matematika, dia sangat tidak enjoy aja kalau untuk belajar. Memang dia kecerdasannya memang berbeda dengan orang lain. Dan dia juga termasuk anak berprestasi ya? Iya, kalau untuk pelajaran-pelajaran dia bercerita ke saya suka belajar dan termotivasi kalau orang tua menyuruhnya belajar. Dan itu tidak. Dan lingkungan sekolahnya juga baik-baik. Kemudian lingkungan teman-temannya juga mensupport semuanya dia. Mengenai disebutkan ada gangguan tidur dan sebagainya. Bahkan disebutkan yang bersangkutan suka tidur di kelas. Kemudian juga sempat juga dibawa ke psikiater oleh orang tuanya sedikitnya 4 kali. Kalau saya nggak salah ya. Apa yang terjadi di sana? Nah, kalau anak yang berkonflik dengan hukum ini bercerita kepada saya bahwa memang dia sering tidur karena memang kurang menarik pelajaran itu bagi dia. Nah, dia juga kalau tidak tertarik, dan dia sudah pelajari sebelumnya. Dia sering belajar malam-malam, belajar sendiri. Nah, dia pelajari, maka kalau dia di sekolah dia udah sering mempelajarinya. Sebelum belajar ke sekolah dia pelajari. Mendengar dalam tanda kutip bisikan. Iya. Bisikan apa yang dimaksud? Pokoknya mama selalu ada buat nanti, pokoknya kalau memang mama dibutuhkan, mama akan ada.
Mama akan sediakan waktu apapun, badan apapun, jiwa raga mama akan kasih untuk kebaikannya.